Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hani Channel. Kali ini saya akan membagikan ceramahnya Buya Syakur yang membahas tentang berpikir. Kata Buya Syakur, manusia berpikir pakai hati, bukan pakai otak. Pengetahuan sekarang mengatakan bahwa berpikir, memahami, mengerti itu adalah pekerjaan otak. Betul. Al-aql, ad-dimag, kepala. Itulah organ tubuh kita yang bekerja dalam hal memahami, mencari ilmu, belajar, menghitung dan sebagainya. Malah ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kiri itu biasanya menghitung matematika dan sebagainya. Kalau otak kanan itu untuk hal-hal yang sifatnya bahasa dan sebagainya. Di dalam Al-Quran ternyata yang berpikir itu bukan otak tapi hati. Ya, di sini ada hal yang perlu saya jelaskan. Ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Apakah mereka tidak mau pergi merantau di atas permukaan bumi ini, sehingga dengan pengalaman apa yang mereka lihat, fatakuna lahum qulubun, mereka dengan hati yang mereka miliki, yaqiluna biha, berpikir dengan hati mereka. Berpikir dengan otak apa dengan hati? Ini satu. Kemudian di ayat lain lagi juga dikatakan lahum adhanun yasma'una biha wa lahum a'yunun yubsiruna biha wa lahum qulubun la yafqahuna biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Bahum adhanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tidak dipakai untuk mendengar. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tidak dipakai untuk melihat. Wahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tidak dipakai untuk memaham. Itulah mereka kal an'am, seperti satuan, seperti binatang, balhum adallu. Di sini menunjukkan bahwa yang berpikir itu adalah hati. Kata mereka, jelas-jelas ini Al-Quran berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu, bapak-bapak ibu sekalian, bukan hanya paradigma biasa, tapi sudah diuji coba, sudah dibuktikan, sudah dianalisa, sudah disimpulkan, ya, sehingga disebut paradigma eksperimentalis, sehingga tidak bisa dibantah lagi. Al-Quran berarti bohong. Nah, di sini kita akan mengatakan jujur saja, bapak-bapak mengira yang berpikir itu otak apa hati? Hati dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan bilangnya begini. Ternyata kajian yang paling mutaakhir itu sebetulnya bahwa otak dan hati itu adalah dua organ yang saling berhubungan. Jadi dulu mengira otak yang memerintahkan hati, satu.
Tetapi sekarang dengan ilmu pengetahuan yang mereka kemukakan bahwa bisa bolak-balik, hati menyuruh otak, otak menyuruh hati, saling mengirimkan informasi bolak-balik. Artinya otak kita memikirkan masa lalu, ya. Ketika seorang istri itu mendapati suaminya sedang berselingkuh 10 tahun yang lalu, begitu tek pikiran kita ingat, hatinya sedih, air matanya berber, ya Allah, unyuk silap. Otak yang mengingat masa lalu, yang bersedih hati adalah kalbu kita. Ya kan begitu? Begitu juga ketika hati kita bergerak, berkeinginan mendapatkan sesuatu, yang memproses adalah otak kita, berarti bolak-balik. Ini ilmu. Ketika kita melihat ada motor ninja di depan satu supermarket, hati kita ingin punya motor seperti itu. Lalu kita ada keinginan untuk mengambil motor itu. Di situ terjadi dialog antara hati dan otak. Kata otaknya, kalau kamu mengambil motor itu, kamu namanya maling. Jadi bagaimana? Ya jangan dong. Ini dialog bolak-balik antara hati dan otak. Perlu saya uraikan. Ya tapi kalau belikan harganya mahal. Berapa sekarang harganya Pak Jokosir? Ninja tuh 40 juta. 40 juta. Duitnya sendi. Akhirnya memang hati kita lagi nggak bener. Pokoknya saya harus punya motor dengan cara apapun. Begitu keputusannya akan diambil, maka hati akan menyuruhkan otak untuk memproses. Regulasinya di sini, bukan di sini, di sini. Ini mah screen ya, di sini. Oke. Begitu otak diperintahkan oleh hati untuk meregulasikan, mengatur bagaimana cara mengambilnya, di situ otak bekerja. Jangan hari ini, karena sekarang sudah jam 12 lebih, yang punya motor tinggal pulangnya saja. Kamu nanti ketangkap orang. Jadi gimana? Ya besok saja, siapkan saja dulu kunci letter T dari bekal ukuran 18 letter yang panjang supaya ini. Terus juga jangan sendirian, ini otak yang bekerja nih. Bawa teman 2, motornya 2, yang satu mengawasi yang punya motor melalui HP sedang apa, yang satu motornya off, sedang on ya, nyala motornya ting bating gitu. Kalau ada apa-apa kamu bisa lari. Siapa yang bekerja? Itu otak kita yang bekerja. Oke. Tetapi kalau hati kita mengatakan jangan, itu kan haram, namanya maling. Yang halal aja dah kalau gitu, ya udah. Juga memerintahkan otak untuk bekerja. Di situ mengeluarkan satu daftar kuesioner. Pertanyaan, motor yang engkau beli
yang harga berapa, yang baru apa yang second hand, kredit apa kontan, paham nggak? Nah, itu saling tukar informasi, saling instruksi, itu ternyata bukan satu jalur, tapi 4 jalur bolak-balik semua. Ini temuan yang terakhir. Pertama yaitu melalui jalur yang pertama disebut transmisi, melalui jaringan otak. Yang kedua melalui biomekanika, melalui goncangan. Yang ketiga melalui proses hormonal, ya, biokimia, melalui hormon. Yang keempat, dan ini yang paling kuat sekali, melalui gelombang elektromagnetik. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini melalui gelombang hormon ini sendiri, biokimia itu mengeluarkan hormon. Jadi berkomunikasinya itu tidak menggunakan bahasa, tapi melalui proses hormon. Saya kasih contoh begini. Nabi Sulaiman itu tersenyum tertawa karena mendengarkan ada semut jerit-jerit menyuruh rakyatnya supaya bersembunyi. Wa qalatin namdkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Seekor semut itu memberitahu teman-temannya, udkhulu masakinakum, ayo pada ngumpat masuk rumah, jangan sampai terinjak oleh Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahiqa rabbi auzi'ni an ashkura, dan sebagainya. Apa yang dipakai bahasa semut itu bukan bahasa seperti kita. Ini Al-Quran diceritakannya pakai bahasa Arab. Tetapi semut itu berkomunikasi bukan menggunakan suara, tapi menggunakan feromon, yaitu semacam hormonal, yaitu berupa gelombang aroma. Nah, kalau baunya selemut-selemut berarti maknanya begini gitu. Kalau sing baca perengus-perengus maknanya begini. Itu melalui feromon. Nah, otak juga sama dengan hati, itu ada salah satu jalurnya melalui gelombang hormon gitu, melalui biologi hormon. Nah, yang paling kuat itu adalah gelombang elektromagnetika. Ini gelombang ini kalau kita bisa manfaatkan dengan betul, ini bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Nah, ketika kita menghipnotis, mensugesti orang lain itu artinya kita bisa memanfaatkan kekuatan potensi gelombang elektromagnetik dalam otak kita, bisa mempengaruhi pikiran orang lain.